Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Naimah Husna Johnson dari kelas 12 F1 nomor absen 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal unik yang terjadi yang ada di buku yang saya baca. Buku ini merupakan buku karya Windy Puspita Dewi yang berjudul Touch. Nah, buku ini itu menceritakan 3 siswa yang memiliki kemampuan yang unik. Kemampuannya ini memiliki atau berhubungan dengan judulnya yaitu touch. Touch itu artinya kan menyentuh. Jadinya ketiga siswa tersebut itu memiliki kemampuan yang berhubungan dengan menyentuh. Nah, apa aja sih? Yang pertama, Rizka. Rizka ini memiliki kemampuan ketika dia menyentuh badan seseorang, dia bisa merasakan perasaan orang tersebut. Dia mau sedih, senang, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu Indra. Indra ini memiliki kekuatan menyentuh badan orang dan bisa membaca pikiran orang tersebut. Dia mungkin bisa merasakan pikiran orang tersebut apabila dia lagi galau, dia senang. Ya hampir mirip dengan perasaan tapi pikiran ya beda. Nah, yang terakhir itu Dani. Dani ini mungkin juga unik. Dia bukan menyentuh orang, tapi dia bisa menyentuh buku. Intinya, isi dari buku yang dia pegang ini dia langsung tahu, dia langsung mengetahui semuanya. Kalau misal ini buku biologi, dia akan mengetahui isinya secara keseluruhan dari mulai gen dan lain sebagainya, gen terus nama tumbuhan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari cerita ini 3 siswa ini asalnya tuh belum ketemu guys. Dia tuh belum ketemu, dia ketemu di sebuah sekolahannya ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Nah, mereka ini menggunakan kekuatan mereka untuk membantu ke orang tersebut. Nah, disitulah awal mula mereka ketika itu bertemu. Nah, selama berjalannya waktu ada seorang guru yang bernama Pak Yunus itu mengetahui kemampuan mereka, atau bisa disebut dengan Pak Yunus ini memiliki kekuatan yang sama, yaitu touch, seperti itu. Nah, karena Pak Yunus mengetahui, akhirnya 3 orang ini diajak untuk mengikuti Pak Yunus untuk Pak Yunus ini memberikan informasi lebih dalam tentang kekuatan mereka, hubungan dari kekuatan mereka dan lain sebagainya. Nah, ketika diajak untuk mengetahui atau mencari lebih dalam informasi tentang kekuatan mereka, kemampuan mereka, ternyata ada suatu hal yang menyebabkan mereka itu dalam kondisi yang berbahaya. Apa itu? Yaitu penculikan. Jadinya dengan kemampuan mereka ini, mereka mengalami keadaan yang berbahaya karena mereka ini bisa diculik. Karena dengan kemampuan mereka menjadi lebih unggul ya. Jadinya kemungkinan besar dia akan diculik bertiga ini dan dia tidak akan selamat, seperti itu. Nah, ketiga orang tersebut khawatir dong ya kan. Nah, dia akhirnya merasa terkepo-kepo lagi nih, merasa khawatir, terkepo-kepo lagi tentang hal tersebut. Terus bagaimana, apa yang harus dia lakukan untuk menghindari penculikan tersebut. Nah, penculikan tersebut itu untuk mengatasi atau ada satu solusi untuk mengatasi penculikan tersebut. Nah, ada satu puisi kuno yang dijelaskan oleh Pak Yunus untuk mengetahui lokasi tersebut, penculikan tersebut, agar mereka juga bisa menyelamatkan kemampuan yang lain, orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan mereka. Nah, puisi kuno itu sebenarnya Pak Yunus ini belum mengetahui lah, mengasih tahu ke mereka tentang puisi kuno ini, tapi menjelaskan dong kalau ada puisi kuno. Nah, itu tuh merupakan teka-teki teman-teman, jadinya nggak langsung mengetahui gitu loh. Nah, karena Pak Yunus ini juga belum menemukan teka-teki tersebut, belum menemukan jawaban, jadinya Pak Yunus ini tidak mau memberikan tahu mereka. Nah, ternyata selama Pak Yunus mencari tahu tentang teka-teki tersebut, Pak Yunus ternyata diculik
Nah, hal itu membuat khawatir mereka bertiga dong, karena yang tahu tentang kekuatan mereka bertiga ini kan cuma Pak Yunus gitu. Ternyata Pak Yunus sudah hilang. What? Nah, dengan itu mereka bertiga ini kan mencari tahu tentang bisi kuno itu agar bisa menemukan Pak Yunus. Nah, plot twistnya, penculikan tersebut merupakan hanya permainan Pak Yunus. Oh my god. Iya, permainan penculikan atau yang bisa dikatakan hal yang berbahaya ketika mereka memiliki kemampuan tersebut itu hanya permainan ini tapi bermanfaat teman-teman. Jadinya kalau misal ada hal yang berbahaya menghadapi mereka tuh tidak takut dan selalu waspada dan bisa memberikan atau mencari solusinya. Ini itu kayak sebuah dasar untuk menjalani kehidupan dengan kekuatan mereka yang tidak sama seperti orang lain. Nah, itu merupakan mungkin sinopsis yang seru dari cerita dari buku ini ya. Nah, ada satu makna yang dapat saya ambil ya. Yang pertama dan yaitu, nah, dengan pengembangan diri dan kepercayaan diri kita, ketika kita percaya akan kemampuan kita, itu kita akan merasa maju, akan merasa percaya diri dan yakin kita pasti bisa. Itu kemampuan dari mereka ini, kepercayaan diri dan pengembangan diri dari mereka ini itu sangat penting untuk menuju kesuksesan, untuk mencari solusi, untuk mencari tujuan di akhir, untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Kemampuan itu merupakan solusi, dan juga kepercayaan diri itu yang paling penting. Kepercayaan diri kita ketika kita percaya diri dengan kemampuan kita, walaupun ini bukan kemampuannya termasuk khayalan ya, dan nggak mungkin, aku nggak tahu juga, tapi khayalan, tapi kita bisa menganggap kemampuan kita itu kayak seperti kita mampu kok untuk menjalani hidup ini, kita mampu kok untuk melewati misalnya pelajaran yang susah gitu. Kalau kita percaya diri kita mampu, itu pasti insya Allah berhasil. Dan mungkin dengan kepercayaan diri itu, keberhasilan kita lebih meningkat karena kita percaya diri dengan pengembangan diri kita sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hal-hal yang unik dan makna yang dapat saya ambil dari buku ini. Ini sangat recommended untuk kalian baca. Ada juga tantangan dan hambatan dalam mereka untuk menemukan Pak Yunus juga, dan itu sangat-sangat tambah plot twist lagi ya, lebih plot twist lagi ya. Kalian wajib untuk membacanya, walaupun aku udah menjelaskan sinopsisnya, tapi ada hal yang lebih unik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.